Tugas analisis isu kontemporer oleh J.T. Lamtiarna 70 SPD Angkatan 10, nomor absen 39, kelompok 4. Isu kontemporer. Menurut KBBI, isu adalah suatu yang bersifat bertentangan atau menimbulkan polemik tentang seseorang atau organisasi. Sedangkan kontemporer adalah lawan kata dari ketinggalan zaman, yang artinya kontemporer selalu mengikuti zaman, ada dari waktu lampau, sekarang, atau juga masa yang sesungguhnya tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Itu merupakan suatu pepatah yang sering kita dengar. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Berdiam diri atau mengikuti perubahan. Nokia adalah sebuah perusahaan yang besar dan Venezuela adalah negara yang kaya akan minyak. Tetapi ketika mereka gagal memprediksi, mengantisipasi isu potensial di masa mendatang, maka akan berakibat fatal, bahkan kehancuran bagi perusahaan tersebut dan negara tersebut. Oleh karena itu, kita perlu menganalisis akan perubahan. Nah, ada 4 lingkungan strategis yang mengubah kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya, yaitu family, keluarga, culture, budaya, sosial, dan global. Nah, oleh karena itu, seorang ASN perlu memiliki 5 modal dalam menghadapi perubahan, yaitu modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan, dan kesehatan. Ini adalah contoh isu-isu strategis kontemporer yang ada, isu yang sudah ada sejak zaman dulu kala, sekarang, dan mungkin di masa mendatang. Yang pertama yaitu isu korupsi. Telah terjadi sejak kerajaan Mesir kuno tahun 1200 sebelum Masehi hingga saat ini sangat banyak kasus korupsi terjadi di Indonesia. Narkoba telah terjadi sejak Perang Dunia Pertama hingga saat ini. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme. Yang keempat, money laundering. Dan yang kelima, yaitu proxy war ataupun peperangan. Oleh karena itu, kita memerlukan teknik analis isu. Apa itu? Yaitu mencari sumber masalahnya dan menemukan solusinya demi keamanan dan perlindungan masyarakat. Ada 3 isu kritikal. Yang pertama yaitu current issue. Current issue atau isu saat ini merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambilan keputusan. Yang kedua, yaitu emerging issue atau isu yang sedang berkembang. Merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Dan yang ketiga adalah isu potensial, yaitu kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen, seperti sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Nah, setelah mengetahui adanya isu-isu yang terjadi, maka kita perlu teknik penanganan isu. Salah satunya adalah teknik tapisan, yaitu menetapkan rentang penilaian 1/5 sampai 5 pada kriteria-kriteria. Yang pertama, aktual. Artinya, isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. 2, kehalayakan. Artinya, isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketiga, problematik. Artinya, isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan yang terakhir, kelayakan. Artinya, isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kedua yaitu teknik USG, urgency,
Artinya, seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, ini adalah beberapa contoh teknik penanganan isu kontemporer. Penjelasan saya mengucapkan terima kasih.